Audiothorax Anatomium tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Reproduksi merupakan salah satu cara manusia untuk melestarikan generasinya. Dalam melestarikan generasinya, manusia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, oleh bagaimana cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya, serta bagaimana manusia bereproduksi. Nah, untuk itu kita perlu untuk mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pada pria dan wanita. Nah, untuk pertama, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria dibagi menjadi dua kembali, yaitu sistem reproduksi di bagian eksterna dan interna. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang organon genitalia maskulina eksterna. Di sini yang dapat kita identifikasi ialah penis yang berfungsi untuk melakukan coitus interruptus, kemudian ada glans penis dan skrotum yang berguna untuk melindungi testis. Kemudian kita akan belajar pada organ genitalia maskulina interna. Testis merupakan organ endokrin yang menghasilkan testosteron. Selain itu, testis juga tempat menghasilkan sperma. Kemudian di dalam epididymis di sini sperma akan dimatangkan. Nah, epididymis dibagi menjadi beberapa parts. Yang pertama dari kaput, corpus epididymis, cauda epididymis. Kemudian sperma akan disalurkan menuju ke ductus deferens atau vas deferens. Dari vas deferens akan menuju ke ampula vas deferens. Kemudian di sini terdapat glandula vesiculosa yang terletak di dorsal versica urinaria. Glandula ini akan menghasilkan suatu nutrisi yang digunakan sperma. Dari glandula vesiculosa akan kurus melalui ductus excretorius. Ductus excretorius akan bergabung dengan ductus deferens menjadi ductus ejaculatorius. Kemudian akan menembus prostat di sini dan cairannya akan keluar menuju uretra. Di sini kita juga akan melihat uretra. Uretra juga dibagi menjadi beberapa parts. Yang pertama adalah uretra pars prostatica, di mana letaknya dikelilingi oleh glandula prostat. Kemudian ada uretra pars membranacea yang terletak di musculus sphincter uretra. Kemudian ada uretra pars bulbouretral yang terletak di antara glandula bulbouretral. Kemudian ada pars spongiosa di mana terletak di bulbus spongiosus. Funiculus spermaticus ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada plexus pampiniformis, ramus genitalis nervi genitofemoral, ductus deferens, kemudian arteri testicularis, dan vasa lymphatici. Nah, kembali lagi ke glandula prostat. Glandula prostat terletak di ventral dari rektum serta di bagian inferior dari vesika urinaria. Di sini. Gunanya ialah menghasilkan suatu cairan untuk menutrisi sperma. Kemudian di sini juga ada glandula bulbouretral. Ya, glandula ini akan menghasilkan cairan yang berfungsi untuk lubrikasi saat terjadi sebelum terjadi ejakulasi. Demikian ialah organon genitalia maskulina eksterna et interna. Kemudian kita akan belajar tentang organon genitalia feminina. Sama seperti organon genitalia maskulina, organon genitalia feminina dibagi menjadi dua, yaitu bagian eksterna dan interna. Untuk bagian eksterna terdiri dari glandula mammalia dan
terdapat dari vulva. Organon genitalia feminina interna terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, serta vagina. Yang pertama, kita akan pelajari organon genitalia feminina yang eksternal. Dengan vulva. Di bagian sini kita dapat melihat tonjolan lemak yang disebut dengan mons pubis. Sedangkan rambut-rambut kemaluan ini disebut dengan pubes. Di sini kita melihat lipatan yang menyerupai dengan bibir atau disebut dengan labium maius pudendi. Di sini kita dapat mengidentifikasi labium minor pudendi. Kemudian di sini terdapat gland clitoridis dan di sini terdapat ostium vagina. Kemudian di sini ialah vagina. Ini merupakan saluran dari vagina yang merupakan jalan lahir dari bayi serta dapat berfungsi untuk proses senggama atau coitus introitus. Kemudian ini merupakan uterus yang dipotong sagittal. Kita akan belajar di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang organon genitalia feminina yang interna. Pertama, kita akan mengidentifikasi ovarium. Ovarium merupakan organ endokrin yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Selain itu, di sini juga terjadi pematangan folikel yang nantinya akan berkembang menjadi ovum. Kemudian di sini ada tuba uterina atau tuba falopi yang terdiri dari fimbre tuba uterina, lalu ampula tuba uterina, lalu ada penyempitannya yang disebut dengan isthmus tuba uterina, serta di sini kita dapat melihat tuba uterina pas uterina atau yang sudah memasuki bagian uterus. Kemudian kita dapat mengidentifikasi uterus. Uterus memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada fundus uteri, kemudian corpus uteri, dan terdapat bagian penyempitan yang disebut dengan isthmus uteri. Selanjutnya di sini juga terdapat cervix uteri. Uterus memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan paling dalam ialah endometrium. Lalu yang ke tengah atau yang kedua itu adalah myometrium yang terdiri dari otot polos dan perimetrium. Selanjutnya adalah glandula mamaria. Glandula mamaria merupakan salah satu bagian dari organon genitalia feminina yang eksternal. Di sini kita dapat mengidentifikasi dari bagian terluar, kita dapat melihat areola mame, yaitu bagian yang memiliki warna berbeda dari bagian kulit lainnya. Kemudian kita dapat mengidentifikasi puting susu atau disebut dengan papila mame, dan di sini juga terdapat glandula areolar di daerah areola mamenya. Di dalam glandula mame kita dapat mengidentifikasi dari lobuli glandula mamaria. Selanjutnya terdapat ductus lactiferus dan terdapat suatu ruangan yang membesar disebut dengan sinus lactiferus. Glandula mame ini difiksasi oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum mamaria Cooper. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.